Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali untuk saham-saham dari sektor properti ya. Saham apa saja, ada ASRI, APLN, ada SMRA, P1, dan CTRA, seperti itu. Mungkin teman-teman sudah lihat video saya sebelumnya, apakah masih sejalan atau bagaimana update-nya? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham dari sektor properti. Kita mulai dari Alam Sutra Realty Tbk atau ASRI ya. Untuk ASRI sendiri hari ini tanggal 16 September 2022 mengalami kontraksi ya, minus 1,57% ke level 188. Kalau teman-teman cek, ini belum bisa dikatakan dia breakdown dari level resisten 190-nya ya. Kalau teman-teman cek di tanggal 13, itu dia confirm sudah break di atas resisten 190-nya ya. Tetapi beberapa hari kemudian ini masih di retest kembali. Jadi ketika dia break dari resisten, kemudian dia akan retest dulu untuk supportnya ya, seperti itu. Jadi ini masih berada di area yang tadinya resist sekarang menjadi support, seperti itu di 190. Kalau teman-teman cek garis EMA 50-nya ada di 177, sedangkan EMA 200-nya ada di 170 ya. Seperti itu. Kemudian volume hari ini dibandingkan kemarin mengalami penurunan ya. Seperti itu. Garis MACD ini masih mengarah ke atas. Nah, apakah penurunan hari ini disertai dengan distribusi atau tidak? Kalau saya cekkan ini ya, selama 1 minggu ini ASRI ada akumulasi ya oleh LG, CC, AK, YB, dan ZP. Harga rata-rata pun kalau teman-teman cek ini di atas 190 atau kita bisa rata-ratakan di 191, itu sudah di atas 190 ya. Jadi masih di atas area resistnya ya, masih ambil di area resist lah, kita bisa bilang seperti itu. Nah, untuk hari ini sendiri tanggal 16, apakah penurunan ini disertai dengan distribusi? Kita coba, ini cenderung netral ya, cenderung netral. Jadi tidak terlalu banyak distribusi maupun akumulasi ya. Jadi cenderungnya ini netral, seperti itu. Nah, bagaimana perkembangannya? Menurut saya akan lebih bagus kalau seandainya saham ASRI ini mampu break dari level 190-nya ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum punya posisi, yang ada pandangan untuk saham-saham sektor properti, mungkin bisa pertimbangkan saham-saham dari sektor properti yang berada di daerah support-supportnya, seperti itu. Nah, kemana arah pergerakannya kalau seandainya dia masih mampu berada di atas level 190, maka dia akan mencoba untuk area resist level psikologis di level 200, seperti itu. Kita coba cek ke saham kedua, APLN atau Agung Podomoro Land Tbk. Ini juga sempat saya bahas dalam video saya sebelumnya ya, sektor properti. Mungkin teman-teman belum nonton, silahkan tonton dulu. Nah, hari ini tanggal 16 September 2022 saham APLN ini mengalami koreksi hampir 4% ya, atau lebih tepatnya 3,95% ke level 146. Kalau teman-teman cek, ini sempat turun ya, sempat turun breakdown dari level 150 ya, tanggal 14 September, kemudian di retest kembali di tanggal 15 September, dan hari ini masih
belum bisa dikatakan breakdown dari resisten 150 ya, masih dia meretest. Bahkan kalau teman-teman lihat tadi sempat menyentuh di level tertingginya 164 ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek posisi EMA 50 dan EMA 200 sudah berpotongan ya, mulai mengarah ke atas, ini sudah confirm dia mulai bergerak, yang tadinya downtrend, sideways, sekarang mulai uptrend, seperti itu. Tetapi memang dia belum bisa dikatakan break dari level resisten 150. Jadi ini masih di sekitar area resistnya, seperti itu ya. Volume, penurunan hari ini atau koreksi hari ini disertai dengan volume, garis MACD masih mengarah ke atas. Kita coba cek penurunannya kan disertai volume, apakah distribusi? Kita coba cek PLN hari ini ya, tanggal 16 dengan value net. Ini ternyata penurunan hari ini tidak disertai dengan distribusi ya, malah ada akumulasi oleh YJ, PD, GR, AO, CP, dan OD. Harga rata-rata di atas ya, 150 ya, di atas 150, bahkan tertingginya AO ini hampir 160 ya. Kalau kita rata-ratakan di 155 pun ini masih floating loss ya, seperti itu. Nah, kita coba cek kalau selama 1 minggu dari tanggal 12 apakah dia masih akumulasi atau tidak. Kita coba cek ya. Ini ada sedikit akumulasi ya untuk APLN ya. Ada sedikit akumulasi oleh PD, AO, YJ, ZP, KI, seperti itu. Harga rata-rata ini under, hanya AO ya yang di atas 150 ya. Lainnya under 150, berarti sudah floating profit, seperti itu. Jadi menurut saya APLN perlu teman-teman cermati yang sudah punya ya, bisa pertimbangkan taking profit apabila dia gagal bertahan di atas level 150-an ya. Karena ini area resist yang sempat beberapa kali di retest. Nah, kalau teman-teman sabar ya, ini sekali lagi ya disclaimer on, kalau teman-teman sabar, teman-teman bisa abaikan, maksudnya gini, teman-teman bisa ambil posisinya kemudian tunggu. Karena menurut saya ada besar potensi bahwa saham APLN ini akan melanjutkan kenaikan. Kenapa? Terbukti hari ini ya, ketika dia koreksi pun itu masih ada akumulasi di harga atas, yaitu di atas resistennya 150-an, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya logisnya adalah ketika distribusi, ketika koreksi dalam atau mengalami koreksi, maka itu mayoritas akan distribusi. Tapi ini tidak distribusi, mengalami koreksi, tetapi malah ada yang nampung, seperti itu. Apakah bisa dimanfaatkan untuk minimal fast trade, ya scalpingan, atau untuk swing trade, itu tergantung tipe masing-masing ya, seperti itu. Tetapi menurut saya cukup berpotensi selama dia berada di atas level 150. Seperti itu ya untuk APLN. Kita lanjut ke saham ketiga, CTRA atau Ciputra Development Tbk. Hari ini juga mengalami koreksi, walaupun koreksinya minor ya, koreksi tipis, yaitu 0,92% ke level 1080. Posisinya ini masih meretest resisten ya. Kalau resistennya perkiraan di area 1085 sampai dengan 1100 ya, di area sini. Ini masih ada area resist, belum bisa dikatakan dia breakdown atau gagal break ya, masih meretest. Kemudian garis EMA 50 dan EMA 200 mulai berpotongan, menunjukkan apa? Kalau dia tadinya downtrend, mulai sideways, sekarang berpotongan, ada potensi dia uptrend kembali. Kemudian koreksi hari ini volumenya mengecil dibanding kenaikan kemarin, seperti itu ya. Garis MACD jelas masih mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya ya.
Ini CTRA. Selama 1 minggu CTRA jelas akumulasi cukup masif ya oleh BB, NI, CS, AK, CC. Harga rata-rata pun di atas 1000 ya. Paling murah di 1035, paling mahal di 1093. Rata-rata kalau kita di sekitar 1050, 1060-an pun ini masih floating profit ya, atau harga BIP lah. Harga modal masih ada di kisaran tersebut. Seperti itu. Jadi masih ada potensi untuk saham CTRA ini break dari area resistnya. Seperti itu. Kita coba cek ya. Kalau hari ini saja bagaimana? Kita coba cek tanggal 16-nya saja. Jadi koreksi hari ini masih ada akumulasi ya. Jadi koreksinya masih ada yang lampung, masih ada yang akum untuk saham CTRA. Jadi prospeknya menurut saya dia ada potensi cukup bagus untuk break dari area resist ini, seperti itu. Kita lanjut ke saham keempat, SMRA, Summarecon Agung Tbk. Ini juga sempat saya bahas di video saya sebelumnya untuk sektor properti. Yang menarik ya, disampaikan di video itu, di video saya tersebut, saya informasikan kalau seandainya saham SMRA ini break dari area resist ya, MA 200 dan 685-an ya, 680 ini area resist ya. Kalau dia mampu break maka cukup menarik, dan hari ini ya ditutup di atas ya, di level 720, mengalami kenaikan di saat IHSG-nya koreksi, tapi saham SMRA ini mengalami kenaikan 2,13%, seperti itu. Bagaimana potensinya? Kalau dilihat posisi MA 50 ini mulai naik ya, mengarah ke atas. Garis MA 200-nya di kisaran 690-685. Kemudian volume 2 hari ini cukup meningkat ya. Garis MACD juga mengarah ke atas. Seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya. SMRA hari ini tanggal 16. SMRA, kita coba cek hari ininya dulu ya. Untuk SMRA sendiri, kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi ya oleh BB, CC, LG, DX, YU, dan AK. Harga rata-rata di atas 700 ya. Ya, di atas 700. Jadi posisi sekarang masih sudah floating profit atau minimal BIP, seperti itu. Nah, kalau kita coba cek lebih mundur lagi ya, dari tanggal 12, apakah ada akumulasi selama 1 minggu ini? Jelas akumulasi masif ya oleh RX, NI, CC, AK, LG. Seperti itu. Harga rata-rata under 700 ya. Rata-rata under 700, ataupun kalau misalnya sama di sekitar 702, 711, seperti itu. Jadi sudah floating profit. Nah, apakah bisa melirik saham SMRA? Ketika dia break di atas resisten ini, maka teman-teman bisa spekulasi buy untuk target minimal di level 765 sampai dengan area level 800-an di area sini ya. Seperti itu. Tetapi kalau teman-teman cek ini mulai bergerak ke atas, maka ada indikasi atau ada kemungkinan dia akan berpotongan. Ketika dia berpotongan, maka dia akan confirm mulai bergerak uptrend kembali, seperti itu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan kalau mau spekulasi buy di daerah bawah. Ketika dia mampu breakout, confirm dia mulai uptrend, teman-teman bisa tambah muatan, seperti itu. Itu untuk saham SMRA. Kita lanjut ke saham terakhir, yaitu Pewon atau Pakuwon Jati Tbk. Untuk Pewon hari ini juga mengalami koreksi ya, hampir 2% atau lebih tepatnya 1,9% ke level 515. Posisinya dia sudah break dari area resisten psikologis di level 500 ya. Dia confirm kemarin break, kemudian sekarang sudah konfirmasi berada di atas, kemudian mengalami koreksi. Volumenya mengecil dibandingkan kemarin, sedangkan garis MACD ini masih mengarah ke atas.
kemudian garis EMA sudah berpotongan, ada indikasi akan melanjutkan kenaikan seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya. P1 1 minggu ini kita coba cek. Untuk 1 minggu ini jelas akumulasi ya oleh AK, KZ, NI, YU, ZP. Harga rata-rata di 510 ya, 510 rata-rata di sana. Jadi sekarang ini masih harga modal kurang lebih sama dengan harganya ya, masih kurang lebih sama. Kita coba cekkan untuk hari ini ya, tanggal 16-nya sendiri, penurunannya apakah disertai dengan distribusi? Penurunannya tidak disertai dengan distribusi, cenderung masih netral, ada sedikit akumulasi. Jadi kurang lebih masih netral lah. Kalau kita bisa asumsikan tidak ada akumulasi maupun distribusi. Seperti itu. Jadi overall masih ada akumulasi ya untuk P1. Bagaimana prospeknya? Kalau menurut saya dia akan mencoba meretest supportnya di level 500-an. Jadi teman-teman yang belum punya mungkin bisa spekulasi buy atau tunggu di level 500, 510 itu areanya ya. Teman-teman mungkin bisa tunggu di sana untuk ke arah resisten pertamanya ya di area 550, kemudian resisten kedua di 580 di area sini seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sadari ya, beberapa atau dari yang saya analisakan, 5 saham yang saya analisakan dari sektor properti ini, mayoritas itu mulai ada akumulasi ya, malah ada akumulasi cukup masif. Apakah ini menjadi tanda awal bahwa yang tadinya saham-saham sektor properti itu ditinggalkan, sekarang mulai dilirik kembali, mulai rame ya, volumenya mulai ada, mulai keluar, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan, ambil posisi untuk saham-saham sektor properti di daerah-daerah supportnya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.